Ya, gue buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku ya, apa? Lo. Gimana deh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yes, yes. Ya, teman-teman, halo semuanya. Selamat datang di webinar AI for Productivity. Di sini kita membahas vibe coding dengan mobile apps sama Mas Alif. Yang akan ikut Mas Alif. Di sini aku sedikit perkenalan dengan AI for Productivity. Jadi, AI for Productivity adalah tempat kita semua buat gimana caranya maksimalkan AI untuk produktivitas dan untuk profesional gitu ya. Eh, dan banyak niche dan ruang-ruang untuk kita bereksplorasi di AI ini. Nah, karena mungkin sedikit trouble suaranya, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Ya, jadi untuk silakan Mas Arief, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke. Thank you, Mas Faiz. Siap. Oke, sebelum kita mulai mungkin cek sound dulu ya. Suaranya terdengar kan ya? Kalau dari saya. Oke, aman ya. Info dari Mas Bintang. Oke, thank you buat teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Jadi di malam hari ini kita akan webinar terkait vibe coding untuk membuat mobile apps atau building mobile apps with vibe coding. Jadi sebelum kita mulai mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Ini saya Muhammad Arif Sulistia, saya dipanggil Arif. Jadi di 2 tahun terakhir saya sebagai project manager di salah satu software house di Jogja, dan 7 tahun terakhir sedikit lebih ya, itu saya juga ada di Ya. mobile apps developer. Nah, jadi saya mulai di sekitar 2018-an tuh, itu waktu masih kuliah, itu project pertamanya
di project akhir skripsi dan mulai lanjut ke jenjang pekerjaan, saya juga ngambil posisi di web mobile apps developer dan 2 tahun terakhir saya juga menjadi project manager. Untuk sosial media saya ada di Instagram maupun di Threads ataupun juga di Facebook ya, di @sulistiarif_. Oke, langsung saja ya. Oke, jadi di malam hari ini kita akan membahas terkait build apps menggunakan vibe coding. Jadi mungkin teman-teman yang ikut join di sini itu mungkin ketika baru ngelamun atau mungkin baru jalan-jalan kepikiran ya sebuah ide untuk membuat sebuah mobile apps. Tapi mungkin keterbatasan teman-teman itu nggak bisa ngoding nih. Kalau mau belajar ngoding mungkin butuh waktu yang lama atau mungkin eh, cuma ada PC kentang nih atau nggak punya PC yang oke nih buat ngoding mobile. Nah, di sini saya sudah coba tampilkan beberapa contoh aplikasi yang saya bikinnya itu full vibe coding. Nah, yang paling kiri, yang screenshot pertama itu ceritanya saya baru gabut sambil scroll-scroll nonton komik, tapi tiap menit itu ada pop up dan ketika diklik mesti redirect ke web-web yang nggak jelas tuh. Terus saya kepikiran gimana sih caranya bikin sebuah aplikasi browser yang membatasi biar ketika ada auto redirect tuh nggak pindah-pindah. Nah, saya buka salah satu provider AI, saya pakai Claude, nah itu atau Cloud. Nah, itu saya coba tanya-tanya tuh gimana sih cara bikin aplikasi yang simpel dengan tujuannya biar nggak pindah-pindah kalau pas ada iklan dan seterusnya tuh. Nah, saya diskusi di situ pakai full AI. Nah, di situ uh, bikin plan, habis bikin plan, terus nanti proses eksekusinya seperti apa, diskusi terkait teknologi dan seterusnya itu saya full menggunakan vibe coding. Dan uh, di 3 screenshot yang berikutnya, yaitu di ini ya rapor TPA, ini ada halaman daftar progres santrinya, terus ada daftar santrinya. Nah, ini juga 3 halaman ini saya bikin mobile apps beserta webnya itu hanya menggunakan vibe coding, hanya menyuruh AI untuk mengkodingkan buat saya sendiri. Nah, jadi saya sama sekali nggak megang, nggak ngoding dan seterusnya. Saya cuma buka laptop, terus saya kontrol lewat HP, semuanya bisa menggunakan AI atau kita biasanya pakai vibe coding gitu. Oke, jadi nanti uh, sedikit membahas tentang vibe coding seperti itu. Oke, lanjut. Jadi uh, saya sedikit menceritakan ya dulu awal-awal untuk proses pembuatan mobile apps itu kalau mungkin teman-teman yang udah sempat cari-cari di YouTube ya, itu misalkan ada Android App Development course nih, itu biasanya lama-lama banget. Ada sampai 12 jam, sampai 24 jam, dan seterusnya. Dan proses untuk develop apps, untuk yang native ways atau yang dulu awal-awal, itu memang memakan waktu yang lama. Yang pertama, kita harus download Android Studio itu aplikasi yang untuk ngoding Android-nya itu sekitar 2 gigaan. Terus habis itu nanti setelah kita download 2 giga masih download emulator. Terus ukurannya juga sama sekitar 1 giga sampai 2 gigaan. Dan untuk menjalankan emulator pun juga harus butuh RAM sekitar minimal 8 giga ya. Dan itu harusnya lebih kalau pengen lebih lancar. Dan seterusnya masih nanti harus belajar dan seterusnya. Itu butuh waktu yang lama, takes time ya. Butuh waktu lama untuk belajar. Belum lagi nanti belajar buat ngedeploy atau nge-publish aplikasinya itu di Play Store, di App Store itu bakal butuh proses waktu yang lama. Dan misalkan nih, mungkin teman-teman punya sebuah ide untuk bikin aplikasi yang simple. Nah, ketika teman-teman pengen ngerjain, nyoba untuk deal-deal atau dealing dengan mobile developer nih. Ternyata aplikasi yang kita bikin tuh menurut kita receh, tapi ternyata ketika kita ngobrol dengan mobile app developer, oh ternyata butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang banyak, dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita di sini ada vibe coding. Nah, dengan adanya era AI ini, kita
sebagai user kita bisa mencuti nih, kita bisa nyuruh-nyuruh AI, nyuruh-nyuruh AI untuk mengembangkan aplikasi mobile atau mobile apps. Nah, nanti teman-teman ya bebas ya di sini mau pakai ChatGPT atau mau pakai Grok, Claude, Gemini ataupun Minimax dan AI ataupun apapun itu teman-teman masih bisa memaksimalkan seperti itu. Nah, berikutnya flow-nya gimana sih cara nge-build mobile apps-nya itu? Nah, teman-teman dimulai dari proses planning. Jadi, proses planning itu dari awal nanti kita akan menentukan nih, kita akan menentukan ketika kita bikin aplikasi, kita tuh sebenarnya keresahan apa sih yang kita miliki, kita pengen mencapai goals apa sih dalam proses mengembangkan mobile apps ini. Nah, kita planning semuanya. Untuk proses planning pun kita juga ya. Oke, jadi di proses planning pun kita juga menentukan semuanya nih. Dan ini kita juga dari proses planning pun juga bisa menggunakan AI. Jadi mulai dari uh, nanti teknologinya kita pakai apa, terus keterbatasan yang kita punya tuh apa aja, kita diskusikan langsung dengan AI. Misal nih, nanti aku pengen bikin aplikasi, nanti minimal ada input, ada outputnya, ada form entry, misalkan ada angka, ada drop down, nanti ada pilihan-pilihan dan seterusnya. Oh, nanti mungkin harus pakai kamera, harus pakai GPS dan seterusnya. Terus nanti mungkin perlu pengen ada notifikasi, misalkan butuh pengen bikin aplikasi untuk nge-track jalur bersepeda nih, misal. Nah, itu nanti butuh GPS, butuh misalkan nanti ada fitur kamera, dan seterusnya. Nah, nanti kita sampaikan di proses planning ini, kita sampaikan ke AI-nya. Nah, setelah itu nanti kita juga kasih tahu nih keterbatasan kita. Oh, tapi saya nggak punya PC yang bagus sih, saya cuma punya PC yang kentang nih, cuman Intel biasa, i3, ataupun mungkin nggak sampai i3, M series, dan seterusnya. Nah, kita sampaikan tuh di AI-nya. Nanti AI itu bakal nge-adjust kemampuan yang kita miliki. Jadi misalkan nih, kita punya mungkin laptop gaming nih. Kita punya laptop gaming. Nah, nanti planning yang akan diberikan AI, yang disarankan AI, itu akan menyesuaikan, oh, oke, kamu karena kamu punya laptop gaming, oke, nanti kamu bisa install ini, terus nanti kamu bisa install emulator dan seterusnya. Nanti akan dikasih setup yang maksimal. Tapi ternyata misal kita cuman, aduh, laptop saya cuma RAM-nya 8 GB nih, cuma 4 GB. Oke, nanti akan disesuaikan. Jadi di proses pengembangan mobile apps ini, saat ini kita sudah dimudahkan semuanya. Bahkan teman-teman yang cuma punya PC yang RAM-nya 4 atau 8 GB, itu tetap bisa mengembangkan aplikasi, walaupun nanti tetap ada keterbatasan ya, misalkan kita cuma punya laptop yang eh, menengah ke bawah gitu misal. Nah, nanti ya aplikasi yang kita buat nanti hanya mungkin dalam bentuk input biasa, ada entry, login dan seterusnya. Tapi tidak sampai kamera, mungkin tidak sampai nanti ada 3D model dan seterusnya. Nah, nanti di proses planning tersebut akan disesuaikan oleh AI-nya. Nah, setelah nanti di planning tadi akan matang dari proses kita pengen solve apa, page apa yang akan kita buat, terus nanti proses deployment atau proses kita ngedeliver ke orang-orang nanti seperti apa, apakah lewat Google Drive atau mungkin nanti ada EAS Build atau mungkin nanti pakai Play Store atau nanti pakai App Store, nanti juga akan diplanningkan oleh AI. Nah, nanti setelah menjadi sebuah plan yang utuh, nah lanjut nih kita mulai vibing nih, kita mulai vibe coding. Nah, nanti ketika kita planning itu outputnya eh, yang kita minta ke AI adalah sebuah alur ngoding nih. Oke, nanti tinggal si AI-nya akan melakukan building apps-nya, jadi halaman per halaman akan dieksekusi dan akan dibuat. Nah, nanti progresnya di tengah ini. Jadi kita akan mulai membuat aplikasi, terus nanti akan melakukan running aplikasinya, kita nyobain. Oh, ternyata kalau nyobain kita butuh device nih, tapi ternyata device kita cuma punya Android yang biasa-biasa aja. Tenang, kita ada saat ini tuh ada teknologi namanya React Native Expo yang itu
Bahkan kita nggak perlu punya emulator, kita nggak perlu punya setup yang muluk-muluk. Nanti ketika kita build, kita jalankan aplikasinya, nanti akan muncul semacam QR code. Nah, kita pakai aplikasi Android, kita scan, nanti aplikasi itu secara otomatis akan jalan di HP Android kita seperti itu. Jadi kebutuhannya nanti atau kemampuannya nanti akan bisa disesuaikan. Nah, setelah nanti teman-teman selesai nih, selesai ngoding, udah jadi semuanya. Nah, nanti kita akan lanjut ke proses publishing atau proses deploy ya. Kita gimana sih cara bikin aplikasi kita tuh bisa di public. Nah, kalau yang paling gede memang saat ini ada Play Store, App Store, atau mungkin ada Huawei Store atau Samsung Store, atau mungkin nanti teman-teman kalau pengen minimalis ya udah kita mulai dari share APK dulu pakai Google Drive dan seterusnya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi nanti untuk flow-nya kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari planning, planning kita pakai AI, kita minta nih, kita kasih tahu goals kita apa, terus kita keterbatasannya apa, kita kasih tahu di proses planning, nanti AI akan mengenerate atau ngasih tahu nih planning yang cocok buat kita. Terus nanti kita akan lanjut proses eksekusi. Setelah di proses eksekusi, semuanya udah oke, semuanya udah sesuai, lalu kita publish aplikasinya. Oke, lalu berikutnya, nah ini sedikit teori ya, vibe coding essential ya. Jadi nanti mungkin buat teman-teman yang udah pengen lanjut ke jenjang yang lebih serius nih untuk vibe coding. Nah, nanti di sini teman-teman bisa menyiapkan semacam AI Integrated Code Editor atau eh, editor coding yang sudah integrasi dengan AI itu seperti VS Code, Cursor, ataupun Replit. Nah, setelah itu nanti juga teman-teman butuh akses ke LLM atau penyedia dari AI seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan seterusnya. Lalu nanti buat teman-teman nanti yang butuh version control atau mungkin buat nge-tracking perubahan, misal nih kita dalam mengembangkan aplikasi akan kita bagi menjadi 3 fase. Misal versi pertama cuma halaman login dan halaman utama. Nanti versi kedua rilis nanti akan ada fitur tracking sepedaan. Terus nanti di versi ketiga ada fitur untuk misal nge-share pencapaian dari sepedaan kita. Nah, nanti untuk melakukan kontrol history dari perubahan itu nanti bisa menggunakan version control. Itu biasanya ada akun Git ataupun GitHub itu juga gratis. Nah, lanjut, yang paling penting adalah curiosity dan juga openness atau rasa ingin tahu dan keterbukaan. Jadi misalkan teman-teman punya ide nih, terus mentok ke sesuatu, ya udah kita kasih tahu ke AI. Tapi kita punya keterbatasan ini. Laptopku kentang nih, laptopku cuma punya 4 giga nih. Gimana sih ada solusi nggak sih buat ini? Nah, kita kasih tahu ke AI, biasanya nanti sama AI akan diceritakan. Oh, ini dengan cara ini, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan live demo ya. Jadi di sini saya akan coba live demo. Saya coba stop share dulu. Terus saya akan coba demokan ke teman-teman ya. Di sini saya coba share screen yang desktop. Oke, seperti ini. Oke, misal di sini saya sudah punya satu buah halaman login. Di sini saya punya satu buah halaman login. Terus kita pengen ngerombak halaman login ini biar dark mode atau mode gelap. Nah, kita bisa minta AI untuk merubah ini dengan cara, nih, misal kita udah ada halaman, kita coba screenshot. Nah, sudah di screenshot ya halamannya. Terus nanti kita buka Google Stitch. Ya, ini Google Stitch salah satu AI untuk mempermudah kita untuk melakukan desain ya. Nah, setelah itu kita drop di sini. Nah, kita drop screenshot kita di sini dan kita masukkan prompt. Misalkan di sini saya udah siapkan sebuah prompt. Nih, tadi saya minta ya buatkan prompt untuk dark mode. Nah, di sini saya tinggal copy, terus di sini saya paste, tinggal saya kirimkan promptnya. Nah, nanti secara otomatis si Google Stitch ini akan membantu kita untuk melakukan redesign dari
halaman login kita. Nah, di sini nanti Google Stage dia bakal nge-upload screenshot kita tadi ya. Nah, setelah itu di sini dia bilang dia akan redesign login screen di dark mode. Nah, nanti di sini kita coba tunggu. Ya, di sini udah secara otomatis muncul coloringnya. Nah, kita sambil tunggu aja ya. Oke, di sini udah mulai kelihatan ya. Jadi contoh dari hasil generate Google Stage nanti UI-nya kurang lebih seperti ini. Oke, udah centang ya, udah selesai. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari hasil yang sudah dibuat oleh si Google Stage, ini kita akan langsung ekspor ya. Kita langsung ekspor. Kita coba ekspor jadi codingan. Habis itu kita masuk ke eh, halaman tempat kita ngoding. Kita kasih nama. Saya coba zoom in ya. Login underscore dark mode .html. Walaupun sebenarnya kita bisa semuanya otomasi semuanya ya. Tapi di sini saya coba langsung buatkan. Nah, setelah itu kita nanti di sini akan nyuruh AI-nya untuk melakukan redesign. Nah, di sini kita bilang redesign halaman login menjadi dark mode seperti halaman yang sudah saya buat di apa tadi login dark mode HTML. Oke. Nah, di sini kita langsung edit automatic, terus kita langsung suruh nih. Nah, setelah itu kita coba buka ini ya. Nah, ini kita baru vibe coding kayak gini ya. Kita nyuruh AI buat menyesuaikan halaman login kita nih. Kita udah bikin desainnya pakai Google Stage. Tadi saya cuma ngedrop screenshot doang. Saya taruh di Google Stage. Habis itu sama Google Stage langsung dibuatkan contoh halaman yang dark mode-nya. Nah, di sini kita coba tunggu ya. Oke, sambil nunggu ini jadi, sambil nunggu si vibe code-nya ini selesai, mungkin di sini teman-teman ada yang punya pengalaman terkait vibe coding mungkin, atau mungkin kalau mau teman-teman langsung mau sesi pertanyaan, mungkin tipis-tipis, silakan. Nah, oke, jadi di sini udah kelihatan ya. Di sini kalau kita lihat, saya coba close. Redesign selesai. Perubahan utama dari light ke dark mode, warna, dan seterusnya. Nanti di sini dijelasin struktur layout dan seterusnya. Nah, di sini udah langsung dibuatin ya sama AI. Saya sama sekali nggak pegang coding. Saya sama sekali nggak ngapa-ngapain. Tadi kita langsung minta AI untuk merubah. Nah, ini contoh hasilnya seperti itu. Nah, jadi vibe coding kurang lebih seperti itu ya alurnya. Tadi kita mulai dari planning. Jadi dari planning tadi di sini kita buat screenshot. Setelah itu kita masukkan promptnya, kita pengen apa. Setelah itu AI-nya ngolah jadi sebuah screenshot. Nah, setelah jadi halaman seperti ini, kita copy, kita bawa
codingnya tadi ke dalam di sini di VS Code-nya. Nah, setelah itu kita juga suruh nih redesign halaman login menjadi dark mode seperti halaman yang sudah saya buat di ini. Nah, nanti secara otomatis tadi udah langsung di redesign ya menjadi seperti ini. Nah, dan di sini kita bisa langsung lihat perubahannya ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan coba nih. Kita akan coba vibe coding menggunakan HP. Mungkin teman-teman yang join ini baca dari Instagram, kalau kita bisa nge-vibe coding pakai HP ya. Kita bisa pakai perintah teks ya. Nah, kita coba nih. Kita vibe coding pakai HP nih. Nah, ini saya coba buka HP saya ke sini. Oke, ini HP saya. Coba tunggu sebentar. Nah, ini HP saya di sini. eh Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Aduh. Uh, uh. Nah, di sini, ini HP saya di sini ini baru terkoneksi. Nah, di sini sudah terkoneksi eh sesi kita untuk chat yang tadi. Nah, di sini misal kita pakai HP nih, terus kita pengen nyuruh AI-nya untuk merubah tombol masuk ini menjadi warna merah ya, misal kita minta ya, kita ubah jadi warna yang agak aneh. Misal di sini kita pakai HP, tolong ubah tombol masuk di halaman login menjadi warna merah. Nah, kita langsung minta aja AI-nya. Nah, ini saya ngirimnya lewat HP ya di sini. Nah, nanti di sini otomatis sudah terkoneksi. Secara otomatis di laptop kita udah berubah nih. Nah, nanti di sini udah berubah jadi warna merah. Nah, misal udah jadi belum? Ah, udah selesai perubahan ya. Nah, di sini saya coba langsung melakukan di sini nih. Misal di sini kita akan coba ngetik ya. Kita coba di sini eh rubah tombol tombol masuk menjadi warna hitam. Nih, teman-teman kelihatan apa enggak nih? Warna hitam. Terus kita enter tip. Nah, nanti secara otomatis di laptop itu bakal ngerunning juga. Nah, dan ini secara otomatis berubah menjadi warna hitam. Jadi kurang lebih untuk proses vibe code tuh kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngoding lewat HP, kita bisa minta AI langsung ngerubah tombol dan seterusnya itu kita bisa langsung perintah AI aja seperti itu. Nah, balik lagi ke materi. Oke, jadi tadi kita udah melakukan live demo ya untuk melakukan redesign halaman login. Nah, di sini saya coba lanjut untuk teorinya. Jadi di sini kesalahan yang sering dilakukan atau common mistake. Yang pertama, nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu harus tanyanya kayak apa, pertanyaannya harus seperti apa, planningnya nanti bentuknya seperti apa. Nah, itu nanti eh, sudah kita contohkan tadi ya, misalkan planning goals-nya apa, kita pengen bikin apa, hambatan yang kita miliki itu apa, kita sampaikan oleh AI. Nah, terus juga kesalahan-kesalahan lain kita kalau tidak melakukan planning yang jelas di awal, itu kalau kita menggunakan AI yang gratisan, mungkin dalam waktu 1 jam, mungkin 2 jam, itu kuotanya udah habis. Jadi teman-teman sebelum melakukan vibe coding atau ketika melakukan vibe coding, pastikan ketika membuat sebuah plan itu jelas di awal. Kita awang dulu nih, kita perjelas nih kita pengen ngapain. Itu pikirkan kita coba pikir sedetail mungkin. Nah, baru kita sampaikan ke AI. Dan proses menyampaikan pun juga harus jelas ya, nggak berlibet ya. Kalau berlibet kadang
AI-nya juga bingung. Nah, nanti kuotanya habis cuma buat menerjemahkan bingung tadi. Setelah itu juga ada error nih, error nggak jelas dan seterusnya. Nah, kadang ketika kita ngasih konteksnya itu cuma sepotong-sepotong atau kurang jelas, misalkan aku pengen nambah aku pengen nambah fitur GPS nih, tapi nggak kita detailin GPS-nya nanti buat apa, terus GPS-nya nanti startnya kapan, stopnya kapan. Nah, nanti juga akan berujung dengan error kalau kita menyampaikan satu persatu seperti itu. Nah, jadi vibe coding kalau bisa digunakan dengan sangat baik atau sangat optimal itu bisa menenangkan hidup. Jadi kita bisa build apps dengan mudah, kita bisa mungkin cari peluang cuan tambahan ya dengan proses development apps, atau mungkin kita punya usaha saat ini pengen dibuatkan versi aplikasi mobile apps-nya. Nah, itu nanti eh, pastikan teman-teman menggunakan dengan baik. Gimana sih cara menggunakan dengan baik? Nah, nanti itu eh, kita mulai latih ya. Itu dengan jam terbang ataupun juga mengikuti training-training ataupun webinar-webinar seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Q&A. Oke, waduh, udah ada 3 pertanyaan, 4 pertanyaan ya dari kolom chat ya. Tapi kita utamakan dulu buat yang berani ngacung, berani open mic. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit buat 2 pertanyaan dulu. Silahkan. Izin Mas, malam. Oke, halo Mas Wisnu. Ya, Mas mau tanya, itu kan Ya. kalau Cloud itu Mhm. eh, waktu interintegrasi sama VSC-nya itu kan dia pakai API yang perlu langganan terlebih dahulu. Nah, Ya. saya tuh kalau misalnya punya project yang projectnya itu harus sama persis dari Figma, nah cara terintegrasinya supaya apa yang saya inginkan itu sesuai mirip dengan Figma itu gimana Mas caranya? Iya, jadi biasanya ini lumayan advance ya ini Mas Wisnu ini. Jadi kalau misalkan pengen merubah dari Figma menjadi coding mobile apps ataupun pakai web ya, itu nanti dari Figma biasanya ada cara untuk melakukan ekspor, entah itu ke HTML atau ke bentuk codingan yang lain, misalkan TSX atau apapun itu, yang mudah diterjemahkan atau mudah dipahami dalam bahasa code. Sebenarnya kalau Mas Wisnu pengen screenshot dan langsung taruh di VS Code ataupun taruh langsung di apa ya, misalkan pakai kursor gitu, sebenarnya bisa, tapi sangat boros kuota ya, nanti cepat limit. Nah, untuk menghemat itu biasanya nanti dari Figma itu diekspor, entah itu menjadi HTML atau menjadi codingan apapun itu yang support yang mendekati apa, misalkan Mas Wisnu pengen bikin web nih, ya udah kita pakai yang terdekat dengan web, misalkan HTML. Tapi misalkan yang paling dekat sama mobile mungkin ya yang .tsx ataupun JavaScript dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan aja seperti itu, Mas Wisnu. Oke, siap Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke kolom komentar. Yang pertama tadi tanya dari Mbak Putri Hapsari ya. Di sini kalau web coding gini secara security-nya gimana Kak? Rawan injek nggak? Nah, jadi kalau kita awal-awal melakukan vibe coding itu memang untuk dari sisi security-nya itu memang sangat basic ya. Tapi nanti setelah kita menjadi produk, mungkin suatu saat kita ngeh dengan keamanannya. Nah, kita juga bisa minta AI untuk melakukan berbagai macam proses pengamanan eh, dari proses injek dan seterusnya. Jadi nanti bisa nih kita misal minta tolong buatkan proses melakukan testing atau sebelum saya melakukan deploy, tolong diuji keamanannya. Nah, nanti tinggal teman-teman bisa minta ke AI-nya yang available proses
pengecekan keamanan tuh seperti apa, yang umumnya seperti apa. Nah, nanti biasanya dari AI itu udah ngasih tahu tuh, oh nanti yang beginner apa, yang paling mudah apa, yang medium apa, yang sampai yang paling expert. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Misalkan memang mungkin teman-teman dapat klien yang lumayan ngeh nih sama keamanan data, ya udah kita ngasih tahu ke AI bahwa klien itu sadar banget tentang keamanan data, butuh yang sangat secure. Nah, nanti best practice-nya seperti apa. Nah, kita kasih tahu. Nanti biasanya sama AI itu udah dikasih saran. Oh ya, kita butuh apply ini. Nanti di bagian mana yang harus diamankan dan seterusnya. Seperti itu ya, Mbak Putri Habsari. Jadi untuk sisi security itu nanti bisa menyesuaikan. Misalkan memang menjadi prioritas, ya kita sampaikan aja ketika proses vibe coding. Nanti setelah selesai semuanya, kita kasih tahu, oh ini aku butuh biar aplikasinya secure, seperti itu. Lanjut ke Mas Fahmi nih. Bismillah, izin tanya Mas. Untuk memulai dan praktek berarti yang diperlukan apa aja Mas? Kalau aplikasi Cloud Decode itu berbayar ya Mas? Harus berbayar atau ada versi free-nya Mas? Jadi kalau provider dari AI itu sebenarnya teman-teman eh, ada banyak macam ya. Kalau yang saya pakai kebetulan VS Code dan Cloud Decode karena itu yang paling enteng di laptop ya kalau yang VS Code ini. Yang tapi juga ada yang gratis seperti Cursor ataupun juga bisa menggunakan Google Gemini atau Minimax. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan keterbatasannya teman-teman nih. Misalkan emang teman-teman pengen yang full free, ya kita bisa pakai Cursor. Gimana nih cara pakai free-nya? Ya, kita ngide, misal bikin email 4, misal bikin 4 email, nanti kalau habis ganti email, kalau habis ganti email dan seterusnya. Nah, di Cursor itu kita ada ada gratisannya, setahu saya itu ada gratisannya walaupun nanti limitnya cepat habis dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman gimana optimize aja nih, gimana caranya menggunakan kuota itu biar nggak boros. Nah, salah satunya tadi ya, misalkan ChatGPT kan masih gratis ya kalau pakai web. Ya udah kita proses planningnya full pakai ChatGPT, nanti minta tolongnya nanti pokoknya ekspor ke eh, apa ya ke brief yang sangat jelas dan tidak bertele-tele misal. Nah, nanti ekspornya briefnya udah jelas banget. Jadi kita bisa melakukan optimasi kuota lewat itu. Seperti itu ya Mas Fahmi. Jadi eh, kalau Cloud Decode memang berbayar karena kebetulan saya juga butuh buat kerja di profesional di kantor ataupun di freelance. Jadi kurang lebih kalau pengen pakai Cloud Decode berbayar, tapi kita bisa pakai platform lain seperti Cursor yang gratis. Oke, selanjutnya pengguna Zoom. Maaf Mas, izin bertanya. Kalau semisal desainnya udah tersedia, semisal udah ada helper plus ada komponen-komponen, itu apakah memungkinkan juga Mas disesuaikan sama Google Stage-nya? Jadi mengikuti standar komponen yang kita buat. Terima kasih. Setahu saya, ini sependek pengetahuan saya, itu semuanya bisa disetel. Jadi misal nih kita kasih konteks ke AI-nya, ke Google Stage nih. Misal aku punya halaman A, misalnya tadi ada halaman login ya yang udah saya buat ya. Terus kita pengen apply komponen-komponen ini misalkan kita bikin satu buah dashboard, misal dashboard keuangan bulanan, terus ada dashboard keuang ada item-item pengeluaran tiap jenisnya dan komponen-komponen itu udah kita udah tentukan di awal. Nah, itu kita kasih aja konteksnya ke Google Stage, tadi diupload aja semuanya, terus dikasih tahu, ini saya pengen bikin halaman dashboard atau pengen ngubah halaman dashboard, tapi tolong komponennya pakai yang udah saya upload ya. Nah, nanti udah bisa disesuaikan seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya pengguna Zoom. Jadi kalau yang Google Stage itu nanti bisa menyesuaikan dengan konteks yang kita berikan. Selanjutnya ke Mas atau Mbak Tian nih, tips supaya maksimalin limit tokennya gimana Pak kalau lagi debugging atau redesign? Nah, ini yang beberapa kali tadi udah saya sampaikan ya. Jadi untuk
memaksimalkan atau mengoptimasi token itu memang harus kita punya brief yang sangat detail di awal. Jadi kalau kita briefnya nggak jelas, kita cuma ngetik tolong diganti. Nah, itu nanti biasanya bikin si AI-nya bingung, terus nerka-nerka jauh, akhirnya kuotanya udah limit duluan sebelum kita udah jadiin aplikasi. Mending dari awal kita udah punya bayangan. Oke, aku pengen ubah dari light mode menjadi dark mode. Nah, dark mode-nya nanti kayak gimana? Apakah ada icon, tombolnya kayak gimana? Mau dipindah nggak tombolnya, dan seterusnya. Itu harus dijabarkan dari awal, seperti itu. Lanjut ke Mas atau Pak ya, Bani ini ya. Bang, kalau dari mobile app development bisa dimonetisasi, alurnya bagaimana? Nah, untuk monetisasi mobile apps itu nanti bisa menyesuaikan ya. Kalau pengen dimonet itu biasanya kita pasang ads. Nah, untuk pasang ads, memang untuk akhir-akhir ini karena sudah lumayan banyak orang-orang yang bikin ini ya, aplikasi-aplikasi yang semacam mengelabui si Google biar bisa dapat ads-nya banyak. Jadi untuk proses monet itu nanti juga bisa disampaikan ke AI, bisa dikasih tahu, tolong di aplikasi ini saya juga pengen pasang ads nih, pengen pasang biar bisa dapat passive income di ads-nya. Nah, di aplikasinya, nah nanti bisa disampaikan aja, dibuat plan sedetail mungkin, apakah nanti ads-nya itu mau jenis tertentu atau dengan banking atau nanti juga dengan unsur 18 plus oke. Nah, nanti bisa disesuaikan aja. Biasanya di situ ada di Google ada jenis-jenis ads-nya ya. Nah, nanti bisa disesuaikan aja. Disampaikan aja di bagian di proses awal kita bikin planning tuh. Kita butuhnya ngapain aja seperti itu. Lanjut nih, Mas Bani lagi, berlangganan Cloudy buat coding worth it gak Mas? Sama mending milih langganan yang mana? Waduh, kalau mending yang mana ini menyesuaikan dengan ini ya, kesukaan teman-teman ya. Kebetulan memang pakai Cloudy ini yang paling cocok karena dulu pakai kursor, terus itu kan agentnya bisa ganti-ganti, paling kenceng pakai Cloudy. Ya udah, saya pakai Cloudy aja. Kebetulan juga eh, bantuin teman-teman tim developer web maupun mobile itu kadang but karena apa ya, karena kita nggak tiap hari atau kita nggak mantau, kebetulan saya kan nggak tiap hari lihat perubahan-perubahan yang ada di aplikasi yang di build sama tim saya nih. Nah, jadi yang paling enak tuh memang pakai Claude karena konteksnya dia panjang. Jadi kalau saya suruh nyari tahu ini sebenarnya flow-nya gimana sih aplikasi kok kayak gini, kok nemu bugs kayak gini. Nah, itu paling enak memang pakai yang Claude seperti itu. Lanjut. Sama mending milih langganan yang mana. Nah, ini nanti bisa tanya ke AI juga ini kalau mau perbandingannya. Tapi kalau misalkan Mas Bani ini pengen ngerasain pakai kursor tuh agentnya bisa milih. Nah, nanti bisa bandingin tuh mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Kadang kalau se-review dari teman-teman tim developer itu biasanya kalau pengen adjustment UI itu pakai Gemini, tapi kalau logic atau bikin backend dan seterusnya yang logic base lah, itu biasanya pakai Cloudy seperti itu ya. Lanjut Mas Udin, kalau untuk memperbaiki codingan di Blogger bisa, aduh kalau Blogger kan itu biasanya drag and drop ya. Belum belum tahu sih kalau Blogger, soalnya kalau yang kita pakai di sini kan kita ada code base-nya. Nah, ada code base-nya itu bisa disesuaikan. Tapi kalau Blogger saya kebetulan memang belum pernah nyobain sih, Mas Udin. Seperti itu. Nanti mungkin suatu saat kalau ada update, nah nanti bisa mantau aja nih di Instagramnya Fab Coding ID nih. Siapa tahu pertanyaan Mas Udin besok bakal di follow up nih di uh, mungkin dari timnya Mas Pandu nanti bakal nge-show ini bagaimana cara memperbaiki codingan di Blogger. Seperti itu ya Mas Udin ya.
Bisa ditunggu Mas Udin. Di sana nanti coba di-follow terus di-spam aja di komen. Gimana nih cara memperbaiki coding di Blogger gitu. Kasih contoh. Nah, nanti Mas Udin coba spam di sana boleh. Berikutnya, Mas atau Mbak Anas, izin tanya Mas, untuk AI Web Builder kan ada Lovable dan lain-lain. Apakah untuk AI Mobile Apps Builder juga ada Mas? Untuk saat ini, sependek pengetahuan saya, untuk Mobile Apps Builder itu belum ketemu. Kalau saya belum ketemu. Kalau Lovable kan untuk ini ya, untuk web lumayan enak tuh dan juga ada free, ada daily free-nya berapa gitu kan. Nah, kalau yang di mobile apps kebetulan saat ini belum ada, walaupun menggunakan kursor atau menggunakan flow yang udah saya contohin tadi, itu kurang lebih mirip dengan Lovable. Dan seharusnya secara hitung-hitungan bakal lebih murah ya, karena Lovable kan ngambil ngambil ini lagi, ngambil profit lagi. Nah, mungkin ya, mungkin itu kalau kita pakai vibe coding manual pakai VS Code itu bakal lebih murah seperti itu. Kak Anas. Ya, jadi kalau mobile apps tahu saya belum ada. Mas Bani lagi nih tanya kalau pakai anti gravity bisa mobile apps development bisa, bisa. Jadi anti gravity, kursor atau apa, VS Code itu kan sama-sama code editor. Jadi mau buat mobile apps development bisa. Kalau kebetulan kalau saya di 5 tahun terakhir ini pakainya hybrid, pakai Flutter ataupun React Native. Jadi memang pakai si anti gravity, VS Code ataupun pakai kursor tuh bisa. Lanjut pengguna Zoom. Terima kasih Mas atas jawaban-jawabannya. Semoga ditambah berkah yang mana. Siap. Amin amin. Poco F6. Saya baru belajar Gemini Canvas Bang. Selanjutnya yang bisa dipahami untuk pemula pakai aplikasi apa Bang? Yang bisa dipahami untuk pemula pakai aplikasi. Wah, pakai ini aja. Mulai belajar pakai pakai ini, pakai ChatGPT, terus pakai Google Stitch. Mumpung Google Stitch masih gratis ya. Siapa nih? Mas Poco F6 nih. Mumpung Google Stitch masih gratis, masih nge-open. Gemini juga lumayan tuh. Nah, dimanfaatin aja. Mumpung gratis. Mereka kan biasanya bakar-bakar uang ya di awal gini ya. Nah, itu dimanfaatin nih teman-teman 45 penonton, 46, 44 penonton nih. Mumpung si Google Stage gratisan. Nah, kita peres dulu nih. Mumpung mereka bakar-bakar uang. Nggak tahu nih besok mungkin tanggal 10, tanggal 11, 12 mereka mulai kasih layanan berbayar. Bisa aja. Nah, nanti mumpung gratis kita manfaatkan. Buat saran buat Mas Poco F6 ini kalau pengen belajar ya mulai belajar ini aja, mulai pakai yang tadi apa tadi ChatGPT, Claude ataupun yang free-free yang lain juga ada tuh. Kalau di rumah udah ada laptop walaupun kentang mulai install Node.js terus kasih tahu ke AI. Aku udah install Node.js nih, aku pengen bikin aplikasi, tapi saya nggak mau terlalu jauh, nggak mau install Android Studio, Xcode, emulator ribet, pengen yang cepet aja. Nah, kasih tahu tuh. Nanti modal Node.js udah bisa langsung bikin aplikasi. Oh, nih, Mas Erikson jawab nih. Dreamflow.app. Nah, tuh, cocok tuh, Mas Erikson tuh. Kak Anas tuh, udah dibalas sama Kak Erikson tuh. Dreamflow app bisa langsung ditonton nanti. Kita like dulu nih. Mantap. Oke, Google Stitch bagus buat web SAS enggak, Pak? Ya, bagus aja sih. Google Stitch kan basicnya buat ini kan, bikin UI kan. Yang penting kita ngasih prompt aja di awal. Saya pengen bikin aplikasi SaaS yang nanti memungkinkan user bisa register, ada halaman admin, ada halaman klien, ada apa ya, ada payment dan seterusnya. Kita kasih di awal. Jadi kita kasih tahu pengen bikin apa aja gitu sih. Jadi bagus nggak buat web SaaS? Bagus. Karena dia cuma uh, nge-generate desain doang. Nanti tetap harus ada proses vibe codingnya.
Izin tanya lagi Mas, berarti untuk vibe coding buat mobile apps di ekosistem Apple dan Android gak ada bedanya ya Mas? Oh sama, kalau pakai hybrid ya. Kalau teman-teman pakai yang natif ya berarti ada bedanya. Nanti kalau Android pakai Java, kalau iOS pakai apa? Xcode, pakai Swift. Tapi di 5 tahun terakhir saya pakai Flutter dan pakai React Native. Itu sekali ngoding bisa deploy di 2 tempat, Android ataupun di iOS. Jadi teman-teman yang males belajar, waduh, nggak males belajar ya, yang nggak punya banyak waktu buat belajar, pengen mengoptimize waktu, ya udah pakai ini aja, pakai hybrid, Flutter, React Native, dan seterusnya. Kebetulan 8 bulan terakhir tuh saya nerima tawaran bikin ngedevelop mobile apps, itu namanya Baker Baby, itu timnya based di US. Nah, jadi mereka pengen stack-nya tuh pakai React Native. Nah, jadi ngedevelopnya pakai React Native tuh full selama 8 bulan tuh sama klien US. Jadi ada dokter pengen bikin aplikasi buat rumah sakitnya dia, buat mantau perkembangan bayi dan juga buat tumbuh kembang bayi setelah lahir. Nah, saya dan tim pakai React Native buat nge-build-nya. Nah, sekali ngoding langsung tuh bisa buat Play Store ataupun App Store. Sikit pam, aku bikin PWA cuma pakai Gemini App, script Cloudflare gratisan. Wah nih mantap. Lagi coba Gema 4 plus lama. Pet React buat bikin offline offline LLM di HP. Wah mantep nih Mas Sikit pam nih udah. Ini praktisi nih, praktisi. Aku bikin PWA cuman pakai Gemini ini, teman-teman yang lihat chat nih, dicatat nih. Bikin PWA cuma pakai Gemini, App Script, Cloudflare gratisan. Nah, tuh bisa tuh. Lagi coba Gema 4 plus lama, Fat React buat bikin offline LLM di HP. Wah, mantep nih. Ini PWA. PWA itu, tuh PWA apa ya? Pokoknya website yang nanti kalau dibuka HP tetap bagus. PWA adalah nah, Progressive Web App, betul, Progressive Web App. Jadi pokoknya kita ngodingnya tuh ngoding web, tapi ketika dibuka di HP gambarnya bagus. Nah, itu lebih 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 enteng lagi tuh, nggak perlu build-buildan tuh. Lebih mantep tuh Progressive Web App. Dan untuk deploy-nya kita juga pakai ini ya, di deploy di server biasa bisa kan ya kalau PWA tuh. Dan generate kalau mau di generate APK ya nanti tinggal dibungkus pakai satu halaman browser doang, enak tuh. Ya, mobile view betul. Ya, mobile view atau web view. Jadi ngodingnya ngoding HTML, terus nanti mobile view. Oke, wah ini banyak yang praktisi nih, mantep nih. Teman-teman udah praktisi, dia itu dari browser bisa pindah ke mobile tablet ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah mendekati akhir dari waktu. Oke, jadi tadi teman-teman sudah daftar lewat ini ya, lewat free webinarnya dan juga kalau teman-teman cek di WhatsApp-nya di bagian detail tuh ada kasih tahu ya di tanggal 28, 29, 30 April kita ada semacam kelas Certified AI Mobile Apps Development. Nah, nanti mungkin Mas Faiz kalau mau nge-share detailnya silakan Mas Faiz. Tapi kalau belum ada detail yang di-share, nanti teman-teman bisa langsung nge-follow di Instagramnya Fab Coding ID. Seperti itu. Oke, karena waktu sudah 1 jam, sudah di jam 9, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga saya dapat kesempatan lagi buat ketemu sama teman-teman di waktu yang lain, di malam yang lain, buat ngobrol-ngobrol lagi nih. Asik nih teman-temannya banyak yang ini juga nih, ada yang praktisi. Kita bisa sharing-sharing lagi nih. Kapan-kapan ya. Ini Mas Faiz ngechat nih, apa nih Mas Faiz?
Aku trouble sinyal. Oke, oke. Ya udah, saya disuruh closingan nih. Teman-teman yang sempat atau yang bisa buka cam, tolong buka cam ya. Katanya Mas Faiz, kita disuruh foto bersama. Ya, cuma 2 menit aja deh. Oke, yo, 21.01 saya screenshot ya. Oke, ada teman-teman yang pengen open cam lagi nih, sharing antar praktisi. Mantep nih teman-teman nih. Jadi teman-teman yang mungkin belum jadi praktisi atau mungkin yang baru starting di pengembangan mobile apps yang masih penasaran bisa ngefollow di Vibe Coding ID. Nah, mungkin di next time kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin teman-teman bisa sharing materi atau mungkin saya nemu materi yang teman-teman bisa jalanin full lewat HP, lumayan menyenangkan. Jadi seperti itu, jam 21.00 masih ada beberapa waktu nih. Kalau teman-teman pengen open cam, silakan open cam, nanti kita foto bersama. Oke, 2101 saya screenshot ya teman-teman. Thank you, thank you. Tuh, iya. Thank you guys. Oke, terima kasih buat waktu malam hari ini. Sudah aman suaranya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Terima kasih.